Shalom setiap jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Bisa lebih sukacita ya. Shalom. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Dan sebelum kita memulai, saya undang semuanya untuk yang di belakang kita mengisi dulu bangku yang di depan. Khususnya barisan sini ya, dari Uli, Bu Yanti bisa maju dulu ke depan ya. Tri, Ariel, ayo kita mengisi dulu bangku yang di depan supaya kita juga lebih terasa hadirat Tuhan. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya undang untuk doa pembukaan kepada Bapak Nugroho. Mari kita satu hati dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, di pagi hari yang indah ini kami datang menghampiri tata-Mu yang kudus ini Tuhan. Dengan penuh pujian syukur kami atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, telah menghantarkan kami di tempat rumah-Mu bersama-sama sidang jemaat-Mu di GBI Pipa di tempat ini Tuhan. Atas untuk merayakan Jumat Agung, atas 2000 tahun yang siram, Engkau telah menyerahkan kehidupan-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Darah-Mu tercurah untuk memperdamaikan kami dengan Allah Bapa. Tubuh-Mu tercabik-cabik untuk menanggung segala penderitaan kami. Kami sudah ditebus, bayar mahal. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Seharusnya kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Hanya kepadamu, tidak kepada orang kemanapun juga Tuhan yang lain. Oleh sebab itu Tuhan, pimpinlah kami dalam ibadah ini Tuhan. Mulai saat ini kami mau patuh dan taat kepada pimpinan-Mu. Kehendak-Mu lah yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Janganlah membiarkan kami terlena oleh dunia ini ya Bapa. Bawalah kami semakin dekat kepada-Mu. Semakin hidup kami diubahkan dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Yang mempunyai karakter seperti Kristus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pimpinlah ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami ya Bapa. Pakailah setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini ya Bapa. Pakai mereka seturut apa yang Tuhan hendaki kepada mereka. Khususnya kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Isi hati Tuhan. Pakai hamba-Mu ini ya Tuhan. Taruhlah firman-Mu di bibir lidah hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus tuntun setiap kata yang hamba keluarkan itu ya Bapak, sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Kami mau siapkan hati kami untuk ditaburkan kebenaran firman-Mu, hidup di dalam kebenaran firman-Mu ini ya Bapak. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami akan memulai ibadah ini atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Amin. Saya undang untuk setiap jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan pagi hari. Sebab Engkau juru selamat kami. Engkau pengharapan kami. Engkau penolong setiap kami ya Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Mari kita setiap jemaat kita angkat pujian ini. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah tiada pernah sekalipun Tuhan, tiada pernah sekalipun
Mari kita angkat pujian yang lebih sungguh-sungguh. Walau ku harus berjalan dalam lembah Tuhan, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak Mari semua angkat tanganmu. Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenangan, sebab selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamat, sebab dalam janji-Mu Tuhan kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Biar jemaat saja katakan Yesus Engkau. Yesus Engkau Juru Selamat, sebab dalam janji-Mu Tuhan kemenangan kami, kemenangan selamanya ini hati kami ya Bapa. Besar setiamu Tuhan di hidup. Lebih lagi katakan Yesus Engkau. Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenangan, sebab selamanya besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku. Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku Tuhan, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita sembah Dia. Oh Yesus, besar setiamu ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau Juru
pujian bagi nama Tuhan. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Yang siap bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Coba kalau saya bilang shalom berarti lambaikan tangan, katakan shalom juga ya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus mati buat kita, amin. 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 Kita angkat pujian. Dia mati bagiku dan dia juga bangkit bagi kita, amin. Woo! Sebab Engkau baik dan beramat baik dalam kehidupan kami. Yes. Woo! Kita angkat pujian ini. Dia mati bagiku. Hey. Dia mati bagiku. Say. Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyayang, kuasa maut dikal. Hey. Hidupku dipulihkan ya Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus dia baik bagi, dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus dia baik bagi. Kita bisa lebih semangat lagi ya. Oke, amin. Kita harus sukacita atas kebaikan Tuhan. Hey, katakan dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Woo! Kami percaya Engkau bangkit dan Engkau memulihkan setiap kami ya Tuhan. Hey! Woo! Kami bersukacita atas kebaikan-Mu. Dia mati bagiku. Say. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyayang, kuasa maut di hidupku, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenangan. Jempolnya boleh di atas, katakan sungguh baik. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus dia baik bagiku. Oh, oh. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus dia baik bagi. He is so good to you. He is so good. He is so good to me. Woo! Jesus is so good to you and me. He is so good. He is so good. He is so good to me. Jesus is so good to you. Dia sungguh baik, jemaat saja. Dia baik, dia sangat baik. Yesus dia baik. Bisa lebih keras lagi, katakan dia sangat baik. Yesus dia baik bah. Come on everybody. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus dia baik bagiku. Dia sungguh baik,
Yesus dia baik bagimu. Yesus dia baik bagimu. Mari tepuk tangannya Maria buat Tuhan. Kita katakan haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari siapkan persembahan. Persembahan kita hanya sekali Bapak Ibu. Jadi beri yang terbaik buat Tuhan. Yang belum mendapatkan amplop persembahan boleh angkat tangan. Biar Asar ada yang di belakang. Biar Asar yang membagikannya. Untuk doa persembahan saya serahkan kepada Ibu Marsolina dan yang koletan kepada Bapak Edi dan Bapak Okcun. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Bapak, sebentar kami memberikan yang terbaik. Mari Engkau urapi tangan-tangan kami yang dapat memberi maupun tak dapat memberi pada saat ini. Biar di hari-hari berikutnya kami Tuhan bisa sama-sama memberi yang terbaik, memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapak, kami siap memberi hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Persembahan dijalankan kita akan puja saat kau perlu Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Sebab karena salib-Mu kami hidup Tuhan, dan karena salib-Mu kami menang. Engkau disalib, darah-Mu menyucikan setiap kami. Hanya Engkau sumber pengharapan kami. Thank you God buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hanya Kau Tuhan, Kau berikan hidup yang baru, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Sebab kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku pun berserah
Katakan sanggup. Amin. Haleluya. Untuk melakukan mujizatmu, untuk melakukan mujizat. Sekali lagi katakan, untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Amin. Kematian-Mu Tuhan membuat kami hidup. Kematian-Mu membuat kami lebih berarti. Kematian-Mu kami mendapat kemenangan. Dan kematian-Mu dosa kami dihapuskan. Dan pada pagi hari ini biarlah firman-Mu menguatkan, meneguhkan, memerdekakan kami, sehingga kami terus menghargai pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa. Hari ini Tuhan, biarlah kami ambil posisi sikap, ada duduk di kaki Yesus, mendengarkan, merenungkan, bahkan juga melakukan setiap apa yang Kau mau. Karena kami tidak mau sia-sia kematian-Mu terhadap kami, sia-sia pengorbanan-Mu terhadap kami. Kami mau memanfaatkan waktu yang ada, sisa usia kami yang ada, semakin dekat dengan Tuhan, melakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami di tempat ini, urapi umat-Mu saat ini yang berada di tempat mereka masing-masing yang mengikuti live ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Shalom. Ya, selamat Jumat Agung. Haleluya. Amin, amin, amin ya. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudaraku sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang Jumat Agung, berarti kita berbicara tentang kematian Tuhan Yesus. Mulai kanak-kanak ya, mulai sekolah minggu sampai usia yang dewasa ataupun usia yang sudah mendekati ajal, pasti tahu Jumat Agung itu adalah kematian Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, menyikat waktu kita baca dulu firman Tuhan di dalam Matius. Ya, monitornya dikecil saja. Ya, kematian Tuhan Yesus. Kita lihat di situ. Judulnya adalah Yesus mati dalam Matius 27 ayat yang 45 sampai ke ayat 56. Saya akan bacakan bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada mengikuti live ini. Ya, Yesus mati. Demikian bunyi firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan. Baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepada pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah kronologisnya Yesus mati. Tetapi kalau kita
lihat ke belakang, begitu banyak penderitaan yang dialami, mulai daripada dia menyerahkan diri untuk ditangkap. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat juga bagaimana dioper, tahu dioper? Dikasih ketemu dengan jaksa, hakim, bahkan yang lain-lainnya. Dipulangkan lagi ke tempat semula. Kira-kira luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Belum lagi dia diolok-olok, belum lagi dia disalibkan, belum lagi dia ditusuk lambungnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini hal yang luar biasa. Belum lagi paku yang ada di tangan, di kaki. Ini membuktikan bahwa Yesus ini bukanlah orang biasa. Bahkan sampai-sampai kita lihat di ayat yang ke-54, kepala pasukan dan prajurit-prajurit sepakat berkata bahwa sungguh ia ini adalah anak Allah. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan penyaliban itu. Bahwa setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengakuinya sebagai Tuhan dan Raja. Karena dia melakukannya sempurna. Tidak ada cacat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tidak ada yang dilakukannya membuat orang khawatir. Iya kan? Mulai dari awal dia tidak menunjukkan ada kekhawatiran di dalam diri setiap yang melihatnya. Tetapi setiap melihatnya merasa takjub. Waktu dia menyembuhkan orang-orang sakit. Iya kan? Melakukan mujizat-mujizat air menjadi anggur. Mengusir setan, membangkitkan orang mati. Itu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ambil satu judul yaitu kematian Kristus, kita diselamatkan dari dosa. Katakan, aku diselamatkan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Orang-orang yang diselamatkan gembiranya harus berbeda. Sukacitanya harus berbeda. Kita dapat uang satu kepok aja, sudah senangnya bukan main. Iya kan? Apalagi diselamatkan, dihapuskan dosanya yang menghambat, yang menimpa setiap kehidupan kita sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang upah dosa adalah maut. Kalau kita lihat dari versi Yohanes juga, semua melukiskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita lihat di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu semua Injil. Artinya mereka memandang mengikuti Yesus dari awal dan mereka menuliskan apa yang mereka lihat. Contohnya ada Pak Pran, ada Pak Nugroho, ada Pak Ika, ada juga Pak Edi atau Pak Titus. Berlima ini bersama dengan saya berjalan contohnya ke mall. Mereka akan menuliskan atau mengatakan waktu Pak Harno tanya, kira-kira Pak Gem selama perjalanan kalian apa yang kalian tahu? Iya kan? Pak Pran bilang, iya Pak Gem suka bercanda. Pak Nugroho bilang, kalau Pak Gem jalannya begini banget, tegap banget gitu kan? Nah, terus datang Pak Edi, kalau Pak Gem kalau makan mah harus nambah. Jadi semua itu mengungkapkan apa yang mereka lihat. Pendapat mereka kira-kira begitu yang dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Semuanya benar. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan Matius ini kayaknya salah. Markus ini salah, Yohanes salah. Lukas salah, enggak. Semuanya benar, kira-kira seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, baca, Yohanes tulis, Matius, Markus, Lukas, Yohanes tulis berbeda-beda. Ada kata yang penambahan, ada yang kurang dari apa yang dituliskan yang lain. Itu sebenarnya tidaklah menjadi masalah. Tetapi yang kita lihat di sini bagaimana mereka menyatakan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita lihat Yohanes 19 ayat 18 dikatakan, dan di situ ia disalibkan, mereka dan bersama-sama dia disalibkan juga dua orang lain. Ya, sebelah menyembelah, Yesus di tengah-tengah. Itu benar. Kalau Bapak Ibu baca selanjutnya Yesus disalibkan, di Matius juga ada itu. Ya, jadi semuanya ada. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sekarang saya tidak bicara lagi kira-kira seperti apa kronologisnya, karena ini sudah berulang-ulang setiap tahun kita sampaikan. Haleluya. Bahkan tadi pagi yang mengikuti mungkin ada saya singgung sedikit tentang kematian Yesus, bahkan besok juga seperti itu. Haleluya.
Oleh karena itu jangan pernah nggak ikuti live. Katakan ikut doa kamu. Kalau nggak lihat YouTube-nya, jangan lupa di subscribe. Oke, next. Bapak Ibu Saudara sekalian, Jumat Agung adalah hari Jumat. Benar ya, kalau Jumat Agung tetap hari Jumat. Siapa yang bilang di sini Jumat Agung Sabtu? Berarti belum makan. Jumat Agung itu ada hari Jumat sebelum Minggu Paskah. Haleluya. Yaitu hari peringatan penyaliban Yesus Kristus dan wafatnya di Golgota. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini luar biasa sebenarnya. Kisah kematian Tuhan Yesus ini. Karena berbeda dari kematian-kematian tokoh-tokoh, orang-orang terkenal, nabi-nabi, rasul-rasul, penginjil, itu berbeda sekali. Sekalipun kami melihat kemarin waktu kematian pendeta Amos, itu berbeda sekali dari hamba-hamba Tuhan terkenal, sekalipun saya lihat tidak seperti itu cara Tuhan panggil dia dan cara orang memperlakukannya. Ya, saya melihat berbeda sekali. Dalam usia yang muda dia sudah bisa menjadi tokoh di sana, bahkan orang-orang di sana menyebut dia rasul. Karena dia bisa menarik orang-orang yang tadinya menyembah berhala-berhala, menyembah arwah-arwah orang yang meninggal, bahkan pohon-pohon besar, batu-batu yang besar mereka sembah, itu enggak gampang. Itu dia bisa layani, bisa tarik menjadi menyembah Yesus. Amin. Itu yang kami lihat. Dan ada nilai-nilai tambah yang kami lihat sebagai gembala, bahwa apa yang dilakukannya belum seberapa yang kita lakukan. Dia melakukan jauh lebih daripada apa yang kita lakukan. Mereka banyak duit kah? Enggak. Justru dia keluar uang. Dia keluar uang. Istrinya seorang kontraktor, seorang konsultan pajak. Apa yang dapat mereka tabur semuanya. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh kota itu kenal dengan pendeta Amos. Bukan kalangan-kalangan bawah saja, tetapi bupati, 2 mantan bupati tetap datang, yang bertugas, yang masih aktif juga datang, sekda datang, guru-guru datang, penting camat datang, bahkan semua pendeta seluruh daerah itu mereka datang. Murid-murid sekolah begitu banyak. Bandara bisa mereka masuki semua ngambil jenazah tanpa permisi. Semua udah satu kampung terobos, gimana coba? Motornya sudah nggak pakai plat, masuk saja. Luar biasa. Itu kami lihat luar biasa. Tetapi kematian Tuhan Yesus lebih luar biasa. Tidak ada yang bisa menyaingi. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang dalam kematian itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Keluarga Pak Arifin kemarin mengalami duka tidak menyenangkan. Sekalipun usianya tidak muda lagi, tetapi tetap tidak menyenangkan. Sebab ada di mana kematian pasti ada air mata. Haleluya. Di mana ada kematian, di situ ada air mata. Baik dia masih muda ataupun sudah tua, udah sakit-sakitan, tetapi waktu ada kematian pasti di situ ada air mata. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau ada anggota keluarga yang meninggal, Anda menangis? Iya. Berarti jelas bahwa di mana ada kematian, di situ ada air mata. Next, Bapak Ibu ya, jadi catat. Jadi peristiwa kematian selalu diiringi dengan kesedihan dan kepedihan yang sangat mendalam. Saya belum pernah lihat orang dalam kedukaan tertawa-tertawa. Sekalipun mungkin sekali-sekali dia keluar senyuman, ada tawa tetapi air mata tetap berlinang. Itu jelas. Namun di sini dikatakan bagi orang percaya, bagi Bapak Ibu, Saudara, semuanya. Kematian Yesus ini justru adalah peristiwa yang sangat besar. Dan yang harus tetap disyukuri. Berbeda toh? Disyukuri. Justru karena kematiannya kita bisa ada hari ini. Bapak Ibu pakai jas, pakai seragam, pakai dasi, pakai make up semua. Cantik-cantik karena kematian Tuhan. Sehingga kita bukan dalam kehidupan ada kematian, tidak. Tetapi dalam kematian itu ada kehidupan.
Coba kalau tidak ada Yesus yang mati berkorban untuk menghapus dosa kita. Semua yang kita lakukan sia-sia. Kita pakai jas keren-keren begini, khotbah, semua sia-sia. Karena akan masuk kepada neraka. Bapak Ibu kolekkan penerima tamu pagi-pagi sudah datang, semua sia-sia nantinya. Kalau tidak ada Yesus yang mati. Tetapi karena ada Yesus yang mati, apapun keadaan kita hari ini, tidak ada yang sia-sia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Next. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa harus bersyukur kita sebagai orang percaya dengan kematian Tuhan? Yang pertama, karena di dalam kematian Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Haleluya. Bapak Ibu berdosakah? Sering melakukan dosakah? Ya. Bahkan dalam segala perkataan, pemikiran, gerak-gerik kita, kita sering melakukan dosa. Dan sebagai orang percaya, hari ini kenapa kita bisa dengan gagah perkasa, dengan percaya diri berdiri di mimbar? Karena ada pengampunan dosa. Haleluya. Yang kedua, kita dibebaskan dari kutuk. Kita tahu adalah dosa itu adalah kutuk. Kita dibebaskan. Sehingga kutuk diambil dari hidup kita. Diubah menjadi berkat. Dan yang berikutnya ada masa depan dan memiliki pengharapan. Haleluya. Kalau tidak ada pengharapan bagi kita, tidak mungkin kita bisa melakukan yang terbaik hari ini di saat situasi kita tidak baik. Tapi karena kita tahu ada hari depan, ada masa depan, ada hari esok. Makanya sekalipun keadaan kita tidak baik, kita tetap belajar melakukan yang terbaik. Karena kita tahu ada pengharapan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Haleluya. Ada harapan. Bahkan dalam Amsal 23:18 dikatakan masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Siapa di sini yang berharap kepada Tuhan? Harapanmu tidak sia-sia Bapak Ibu. Engkau berharap suamimu berubah. Percaya Tuhan akan buat berubah. Istrimu berubah. Tuhan akan buat berubah. Anak-anakmu berubah. Akan diubahkan. Amin. Ekonomimu diangkat lebih tinggi lagi. Itu bisa terjadi. Karena apa? Karena kematian Yesus. Makanya terus bersyukur. Katakan, kamu harus bersyukur. Next. Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kematian Yesus Kristus. Yang berarti sorga bukan hanya angan-angan. Yesus mati. Dan hari Minggu akan kita peringati hari kebangkitannya. Jadi enggak surprise lagi bahwa Yesus bangkit. Karena memang kita sudah tahu dia sudah bangkit. Tetapi saya tidak akan ucapkan dulu di sini kebangkitan. Biar sesuai dengan porsinya. Tetapi yang jelas kematian Yesus itu berarti surga bukan hanya angan-angan. Bapak Ibu pernah berangan-angan? Pernah. Jadi enggak angan-angannya? Banyak enggak jadi. Banyak enggak jadi. Iya kan? Nanti kalau kita sudah menikah, kita punya anak, belum apa-apa putus. Iya kan? Yang ngomong yang selingkuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebanyakan angan-angan itu tidak jadi. Tetapi di sini Bapak Ibu, waktu Yesus mati, maka genaplah apa yang dikatakan firman Tuhan. Nubuatan-nubuatan para nabi, akan ada seorang yang lahir, tetapi akan mati. Amin. Berarti surga itu bukanlah hanya angan-angan. Haleluya. Tetapi menjadi bagian yang pasti bagi anak-anak Tuhan. Katakan surga bukan angan-angan. Surga itu pasti. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi kematian Kristus ini adalah, atau Yesus itu jaminan bagi kita. Untuk mengalami berkat yang berkelimpahan. Jadi jangan ada hidupnya pesimis. Tetapi belajar optimis. Aku percaya kematian Tuhan membawa aku kepada kehidupan yang kekal. Amin. Dan berkatnya melimpah atas hidupku. Saya percaya Bapak Ibu.
masa depan kita, pengharapan kita tidak sia-sia. Makanya lebih seriuslah datang kepada Tuhan. Lebih serius mencari Tuhan. Saya percaya orang benar berbeda dengan orang-orang di luar sana. Haleluya. Next, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam Efesus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Artinya surga itu jelas ada, bukan di angan-angan. Tetapi saya mau katakan, waktu Yesus tidak mau mati, tidak bersedia untuk mati menjadi korban penghapus dosa, maka surga itu hanya angan-angan di dalam pemikiran setiap orang. Karena justru kematian Yesus, maka bisa hubungan manusia dengan Allah kembali baik. Karena yang menentukan surga itu adalah Allah sendiri. Dan Yesus itu adalah pengantara kita yang menjembatani kita kepada surga. Makanya dikatakan bahwa tidak ada jalan lain menuju surga kecuali melalui Yesus. Makanya Yesus harus mati. Secara manusia dia mau habiskan kemanusiaan itu. Dan dia bangkit sebagai Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa jangan pernah meragukan surga. Saya pernah baca ada satu pertanyaan, surga itu ada enggak ya? Iya kan? Kalau sepintas lalu kita baca, orang lain pasti berkata, waduh dia aja ragu. Makanya ada selalu ya dalam YouTube, ikuti sampai selesai biar jangan salah paham, ya kan? Oke, next Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi di atas Golgota sepertinya Yesus Kristus itu mengalami kegagalan dan kehancuran. Waktu kematiannya Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis tertawa. Makanya Bapak Ibu pernah lihat filmnya enggak? Ada kan yang baju hitam pakai jaket begitu lewat begini ya. Ketawa ya senang. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu sekarang lagi ada di bawah, lagi ada masalah orang lain tertawa, itu sama dengan di sini nggak ada, di sini nggak ada. Di sini semua anak-anak Tuhan, amin, haleluya. Oleh karena itu iblis ini tertawa seketika melihat Yesus mati dan dia berpikir bahwa dia gagal. Dan ternyata waktu dia mati di sana disalib, memang awalnya sepertinya ada kegagalan, kehancuran. Buktinya murid-muridnya semua melarikan diri, menjauhkan diri, bahkan ada yang menyangkal dia. Seolah-olah rencana iblis ini berhasil. Tetapi kita lihat justru dalam kematiannya kedaulatan Allah dinyatakan. Amin. Dan kemenangan diraih di sana. Memang bagi dunia itu salib adalah kebodohan, ya. Bagi dunia itu salib kebodohan. Bagi kita salib itu adalah bukti kasih Allah yang menyelamatkan. Haleluya. Jadi salib ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah bukti penyelamatan atas manusia. Tetapi bagi dunia itu kebodohan. Bagi manusia itu bagi dunia salib itu mereka tidak mau pikul. Mereka mau yang enak-enak. Makanya waktu ada masalah mulai kabur. Waktu ada persoalan mengkambing hitamkan yang lain. Tetapi di sini anak-anak Tuhan ada masalah persoalan, hadapi. Amin. Sampai kita meraih kemenangan. Haleluya. Iya. Sebab karena melalui kematian Tuhan Yesus jelas kita semua diselamatkan. Next Bapak Ibu, ada lagi? Oke. Jadi maut tidak berkuasa lagi. Katakan maut tidak berkuasa lagi. Amin. Sebab kekristenan tidak dapat dipisahkan dari salib. Itu sudah jelas. Dan hanya melalui iman percaya Bapak Ibu kepada Yesus yang mati di kayu salib itu, kita bisa mendapatkan hasil-hasil yang maksimal dalam kehidupan kita. Ya. Apa yang kita lakukan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, itu semua menuju kepada keselamatan. Kita melayani Tuhan semua menuju keselamatan. Kita belajar setia itu semua menuju keselamatan. Karena pengorbanan Yesus itu adalah jaminan
Tetapi waktu kita tidak melakukan sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan dalam proses perjalanan kita, maka keselamatan itu bisa hilang. Jangan kita anggap, oh iya Yesus sudah mati, keselamatan sorga sudah ada bagiku. Ya, itu ada. Tetapi kita juga harus terus berjalan, mengarahkan hidup kita menuju kepada sorga itu. Amin. Haleluya. Karena terlalu banyak orang mendapatkan sesuatu yang besar, yang baik, tetapi tidak mengarah kepada hal itu. Sehingga tadi hanya di angan-angan. Tidak mungkin masa depanmu baik kalau engkau tidak baik. Tetapi waktu kau baik, maka masa depanmu baik. Next. Iya. Oleh karena itu dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24 kita perhatikan, ini penting sekali ayat ini, dikatakan demikian karena semua orang telah berbuat dosa. Termasuk Bapak Ibu dan saya adalah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti waktu manusia berdosa, kemuliaan Allah hilang. Ingat Adam dan Hawa. Oke? Sampai di situ ngerti ya? Dan oleh kasih karunia, bukan Ibu Esther Kurnia, tetapi oleh kasih karunia telah dibenarkan. Kalau Ibu Esther Kurnia kadang-kadang bikin kesal. Tetapi kalau kasih karunia kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena apa? Penebusan dalam Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sadarilah kalau kita adalah orang berdosa, sering melakukan kesalahan, jangan kita suka untuk menghakimi orang lain. Mari kita sadar, oh iya, kalau dia salah, saya juga bisa salah. Kalau dia diampuni Tuhan, saya juga bisa diampuni Tuhan. Haleluya. Karena apa? Semua karena kasih karunia Tuhan. Keselamatan penebusan itu adalah cuma-cuma. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kekayaan kita. Toh juga banyak fasilitas tidak selamat. Bahkan firman Tuhan berkata, bukan itu yang bukan itu syaratnya. Tapi syaratnya adalah Yesus sendiri. Oleh karena itu mari kita sekali pegang Yesus, tetap Yesus. Amin. Jangan hilang, waktu hilang itu. Memang kau dapatkan harta dunia, tetapi engkau tidak dapat keselamatan. Buat apa kita mewah, buat apa kita senang-senang di dunia, tetapi pada akhirnya kita binasa. Ya, kalau bisa senang-senang di dunia, senang-senang di surga. Iya Pak Game, saya juga mau seperti itu. Kalau mau, lakukanlah. Maka kita akan mengalami sukacita yang besar. Haleluya. Oke, masih ada? Iya, jadi sebagai orang-orang berdosa kita tidak sanggup membebaskan diri. Tidak bisa. Tidak bisa membebaskan diri. Sebab dosa itu adalah kutuk. Dan kematian untuk selama-lamanya. Hanya melalui penumpahan darah Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan terus melihat bagaimana Tuhan akan menolong kita. Bagaimana Tuhan akan bukakan berkat-berkatnya bagi kita. Karena memang itu cuma-cuma diberikan kepada anak-anaknya. Yang penting kita jangan santai-santai di dalam Tuhan. Tetap kejar, tetap berusaha. Aduh kayaknya pusing, sakit kepala nih, banyak masalah nih. Tetap berusaha, amin. Yesus yang begitu kesakitan, kelelahan, memikul salib itu. Dia terus berjalan. Dia terus berjalan. Dia terus melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemarin om saya, adik bapaknya istri saya, ya, Bapak Pendeta Pondang, hari ini baru pulang dari Israel. Saya lihat di foto-fotonya itu luar biasa. Itu adalah bukti bahwa Yesus pernah ada di dunia ini dan melakukan banyak mujizat, dan di Golgota juga ada buktinya bahwa dia pernah mati di sana di salib. Itu artinya Yesus kita bukanlah rekayasa, bukan dongeng, bukanlah hanya cerita-cerita yang dibuat-buat. Tetapi benar-benar Yesus ada waktu itu di sana dan dia melakukan sesuai yang tertulis dalam Alkitab. Jadi jangan pernah ragu lagi, amin. Haleluya, usia kita terbatas 70-80 kalau kuat. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Mari dalam waktu yang singkat yang kita akan jalani ke depan, kita benar-benar datang kepada Tuhan. Minta ampun banyak-banyak. Haleluya. Karena apa? Karena surga menanti Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Karena kematian itu pasti. Pasti enggak sih mati? Ada yang enggak mau mati di sini? Enggak mau sekarang maksudnya. Tetapi mati itu pasti. Enggak yang muda, yang enggak tua. Kalau udah selesai rumahnya pasti dipanggil. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa kematian Yesus Kristus tidak ada jalan keselamatan bagi umat manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu biarlah kita saat ini mengerti bahwa Jumat Agung ini mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan, akan kasih setia Tuhan, atas penyelamatan Tuhan, atas surga yang sudah diteguhkan di dalam hidup kita, sehingga kita benar-benar mengasihi Tuhan lebih sungguh. Haleluya. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita akan seperjamuan dengan Kristus, ya. Kita bersyukur karena kita masih disempatkan untuk seperjamuan dengan Dia. Oleh karena itu orang-orang yang seperjamuan dengan Tuhan memiliki hati yang suci, hati yang benar, hati yang mau untuk berubah dari segala kehidupan lama. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat satu pujian, karena salib-Mu. Pelayan perjamuan kudus boleh maju ke depan. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari bangkit berdiri, katakan karena salib-Mu, amin, ku hidup. Karena salib-Mu, Bapa dalam sorga, urapi kami semua dengan urapan yang baru. Layakkan kami Tuhan untuk melayani dalam perjamuan kudus ini. Ampuni dosa, ampuni pelanggaran kami. Oleh karena itu urapi roti dan anggur ini, jadikan menjadi tubuh dan darah Kristus, di mana 2022 tahun yang lalu dicurahkan tercabik-cabik agar kami menjadi orang-orang yang diselamatkan, yang layak menerima keselamatan itu. Dalam nama Tuhan Yesus, waktu kami memakan dan meminumnya, mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tuhan di hidupku. Amin. Katakan, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup, Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah, amin, hanya kepadamu Yesus. Kaulah segalanya. Sama-sama. Kita bangkit berdiri. Hidup karena salib-Mu.
sanggup. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu, salib-Mu. Amin. Karena salib-Mu ku menang. Mari sama-sama katakan, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan, katakan mujizat, mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian angkat roti dan anggur di tangan kanan dan tangan kirimu. Angkat tinggi-tinggi. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan Yesus pernah mati tersalib untuk kita? Dan yang di tangan Bapak Ibu adalah tubuh dan darah Kristus. Oleh karena itu angkat tinggi-tinggi roti di tangan kananmu. Dengarkan firman Tuhan berbicara kepada kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Sebelumnya ikut saya berdoa. Aku percaya tubuh Kristus tercabik-cabik bagiku. Cabik bagiku. Untuk menambah kekuatan Untuk menambah kepada kekuatan tubuh yang lemah, kepada tubuh yang semangat semangat, kepada yang letih lesu, kepada yang letih dan lesu. aku kuat Dan aku kuat melakukan segala apa yang Tuhan mau apa yang dalam Tuhan mau hidupku. dalam Mari hidupku. kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Ya, alihkan cawan ke tangan kananmu, angkat tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ikut saya berdoa. Aku percaya darah Yesus menghapus dosaku, menyembuhkan penyakitku, membentengiku, memagariku dari segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang membawaku ke bawah. Karena kuasa Tuhan, darah Yesus membawa aku kepada kemenangan demi kemenangan. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Oh, mari bersyukur kepada Tuhan. Katakan haleluya atas pengorbanannya, atas kasih setianya, penyelamatannya, penebusannya. Haleluya. Darahnya tercurah, tubuhnya dicabik-cabik. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya.
menang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya hari ini bukan hanya peringatan dalam hidup kami, tapi juga kami mengalami kematian Tuhan. Sehingga kami mematikan setiap kedagingan kami. Kami matikan segala hidup-hidup yang benar-benar tidak diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, biarlah setiap umat-Mu yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah mereka masing-masing, mengalami kematian itu. Sehingga segala sakit penyakit dimatikan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan kami percaya kesembuhan akan terjadi. Biarlah dengan kematian Yesus ikut terkubur segala kedagingan kami, segala hawa nafsu kami, segala pikiran-pikiran kotor kami, Amin. segala tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan pada waktunya kebangkitan Yesus, kami dibangkitkan dan menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dengan kematian-Mu yang kami peringati hari ini, kami mengerti pengorbanan-Mu yang luar biasa. Sehingga kami tidak sia-siakan waktu kesempatan yang ada Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Pengumuman kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, boleh lihat warta masing-masing. Warta untuk Kersel hari Minggu akan ditayangkan karena Minggu ada warta juga. Pengumuman perhatikan di situ. Yang pertama adalah latihan untuk ibadah Paskah ya. Buat ibadah Paskah minggu depan 1 dan 2, yaitu selesai ibadah kedua nanti ya. Terus katekisasi baptisan itu dilakukan nanti selesai ibadah yang kedua. Ya, tempatnya di ruangan sekolah minggu. Makanya guru sekolah minggu nanti langsung dibereskan dulu ruangannya untuk kita pakai buat katekisasi ya. Disterilkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang berikutnya baptisan akan diadakan hari Minggu, yaitu tanggal 17 April 2022 selesai ibadah Paskah kedua di tempat ini. Jadi hari Minggu itu ada baptisan air. Jadi bagi saudaraku yang belum dibaptis, mari kita bersama-sama ya. Nanti selesai ibadah kedua, hari ini ada katekisasinya ya. Tempatnya itu kolam renang Aeropolis. Ya, saya sudah konfirmasi dengan saudari Yuli ya. Ya, dia katakan, "Iya Pak, siap Pak Gem. Kalau untuk pelayanan siap." Tetapi kita akan pakai akses dia di sana, dia pengusaha apartemen di sana ya. Jadi dia bisa fasilitasi kita, tetapi bayar satu orang 15.000 ya Uli ya. 15.000. Yang tadinya 40.000. Cengli toh? Oke, mantap toh? Iya. Oke. Terus yang gak dibaptis gimana? Saya gak tahu kalau begitu, tetapi yang jelas nanti Uli siap-siap di situ. Nanti berapa orang siapin aja segini kuncinya. Kunci apartemen ya. Jadi oh ya 10 orang, 15 orang. Tinggal hitung aja, iya kan? Oke. Iya, tapi kalau maksimalnya ada, yang lain bisa bayar full ya. Gak apa-apa lah ya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang perlu disiapkan yang baptisan ini ada 9 orang ya. Yang perlu disiapkan ini baju ganti, handuk dan sabun. Siap ya? Oke, ada pertanyaan buat yang dibaptis? Oke, gak ada pertanyaan. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya, siapa tahu ada pertanyaannya di sini kan gitu kan. Oke, masalah harga maksudnya. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti jam 7 malam ada ibadah penghiburan atau 7 hari di rumah Bapak Arifin. Ya di Kapling, Jalan Putri ya. Iya. Yang sudah tahu langsung, yang belum tahu boleh kita saling kontak ya. Apalagi yang tidak ikut di rumah duka usahakan. Karena Pak Arifin ini orang yang rajin, orang yang setia dan orang yang cekatan. Kalau ada kejadian apa dia selalu datang ke rumah sakit besuk, penting dia itu bukan orang yang yang pasif ya. Jadi mari kita sama-sama memberikan doa, memberikan penghiburan di rumah Bapak Arifin ya. Haleluya. Ya, nanti boleh
Siapa tahu di sana mungkin parkir agak ini, nanti Pak Okcun boleh langsung cepat ke sana kali ya, nanti ngatur sama Pak Ika boleh diatur di sana beserta Pak Nugroho, janganlah ya. Nanti gak bisa pulang ke Polres, dia kecapean ya. Biar dia mengatur Ibu Esther aja, biar aman. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, laporan dari Bendahara Diakonia ini Pak, gimana Pak? Banyak pengeluaran. Oleh karena itu, gampang, kita punya jemaat yang luar biasa saya bilang. Oleh karena itu hari ini kita bikin dulu ekstra kolektan. Walaupun tidak ada pengumumannya kemarin, seberapa yang Tuhan gerakkan mari kita tabur. Karena menabur itu pasti menuai. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Oh, youth di Taman Surya. Oke, iya ada pengumuman youth katanya untuk Sabtu ini atau malam Minggu bersama-sama di Taman Surya. Ya. Di sana gabung, nanti mungkin gabung waktu Minggu Sabtu keberapa di sini, tetapi untuk ini anak-anak muda gabung di sana berangkatnya jam 5 sore ya. Yang belum hadir nanti dikasih tahu di ibadah kedua. Jam 5 sore gabung di Taman Surya 2 ya. Iya, masalah kendaraan nanti mereka atur aja ya, ketua ya Maya nanti diatur masalah kendaraan ke sana biar semuanya ikut ya. Dan kita berdoa kalau yang bisa pakai mobil semua. Ya, haleluya. Oleh karena itu mari kita berdoa dulu sebentar. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan mengisi kas diakonia kami. Karena dari kami untuk kami. Oleh karena itu urapi tangan-tangan yang sudah menabur hari ini. Bahkan berikan berkat ekstra kepada umatmu. Agar mereka bisa mengalami hal-hal yang supranatural. Dan mereka akan lebih bersuka cita menabur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Haleluya, Yesus, dia baik bagiku. Oh, dia sungguh baik. Dia sangat baik. Katakan Yesus, dia baik bagiku. Oh, dia sungguh baik. Oh, dia sangat. Katakan Yesus, amin. Dia baik bagiku. Oh, dia sungguh baik. Amin. Dia sangat baik. Yesus, Yesus, dia baik bagiku. Yesus, Yesus, dia baik bagiku. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, dia baik bagiku. Haleluya. Oke, mari Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita. Oh iya, sebentar dulu, sebentar. Ini nih, untung ada Ibu Gembala. Pasca kita mau pakai telur pasca ya. Itu hal yang udah biasa kita lakukan. Tetap dari kita untuk kita. Ya. Saya tidak tahu berkat Bapak Ibu minggu-minggu ini luar biasa. Tapi saya yakin dengan iman berkatnya luar biasa. Amin. Amin. Oleh karena itu kita butuh 13 kilo. Ya, 13 kilo. Katakan 13 kilo. 13 kilo. Kecil ya, nggak sampai 100 kilo. Iya, saya kemarin tanya di pinggir tol kemarin nggak tahu masih ada nggak. Tetapi itu 1 kilonya 22.500. Waktu kemarin saya beli telur. 22.500. Bapak Ibu digerakkan setengah kilo, seperempat kilo, 1 butir atau 5 kilo terserah. Ya, mungkin ada boleh catat, kita mau menabur dari kita untuk kita. Tidak masalah, lebih kita makan bersama. Kita nikmati bersama. Ya, dari Pak Gembala berapa kilo Bu? 1 kilo. Iya, oke. Catat, siapa yang bisa catat ya? Iya. Jangan salah nanti, jangan nolnya jangan nambah tapi ya. Iya. 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 Langsung catat aja, iya. Oke, 1 kilo dari Pak Gembala. Oke, dari Bu Esther kata Pak Pran. Bu Esther berapa kilo? Nanti aja katanya, menutup yang kurang. Oke, saya
tanya Pak Ika dulu. Pak Iko berapa kilo? 1 kilo Pak Ika. Oke. Ke sampingnya lagi. Kemana nih? Kan begini. Pak Pran berapa kilo? Cepat-cepat. 4 kilo, iya. Pak Pran kilo. Oke. Ibadah 1 cukup kali ini ya. Oke, terus ke sebelah mana? Belakangnya lah, teruslah. Pak Wawi. Ya, nanti aja. Oh, kalau nanti kan lebih banyak. Oke, Ibu apa? Ibu Tri berapa kilo? 2 kilo Ibu Tri. Cukup. Terus siapa lagi? Angkat tangan aja. Ayo, siapa yang angkat tangan? Ayo, siapa lagi? Ayo, Pak Titus berapa? 5 kilo. Oke, Tuhan berkati. Oke, ada yang lain lagi? Siapa yang tangan? Oh, Pak Edi berapa kilo? 1 kilo. Iya. Ada yang lain? Ada yang lain lagi sebelum tutup? Hah? Pak Martinus bagaimana? Berapa? 1 kilo. Enggak apa-apa, orang menabur jangan dilarang. Nanti mereka bilang, waduh saya kok enggak dapat. Enggak apa-apa, ayo coba. Pak Martinus 1. Elizabeth berapa kilo? Oh 2 kilo Elizabeth, oke. Yang menabur enggak apa-apa. Ya. Terus ada lagi sebelum tutup? Ya, 1, 2, 3, oke. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Memang GBI Pipa ini menaburnya luar biasa. Saya bisa lihat buah-buahnya. Orang menabur pasti menuai. Amin. Iya, puji Tuhan. Iya. Terima kasih buat taburannya. Kita percaya hari Minggu Paskah kita panen telur. Amin. Iya. Haleluya. Oke. Nanti diatur aja mau dikasih uangnya atau telurnya, terserah. Ya. Tetapi yang di sana harga 22.500. Nanti diatur aja konsumsi ya. Oke, saya rasa itu saja dulu. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tanganmu, amin, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kesakitan tidak pernah menimpa kami, sekalipun mungkin mengalami dalam proses itu, tetapi kami tidak merasakannya karena ada kekuatan yang baru daripada Tuhan, agar kami kuat dan tetap maju dan tetap memuji-muji Engkau. Terima kasih Tuhan buat hari ini, di mana kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah mereka masing-masing merayakan Jumat Agung. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau pulang, kami percaya Tuhan menyertai langkah-langkah kami. Damai sejahtera sukacita terus berlimpah-limpah atas kami. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat kedua tanganmu, aminkan setiap doa-doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu, amin. Diberkatilah suamimu, amin. Diberkatilah istrimu, amin. Anak cucumu, amin. Pekerjaanmu, amin. Bahkan di bisnismu. Dan kita pulang membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih Yesus yang mati bagi kita, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus menghibur, menuntun, bahkan mengarahkan kita kepada rencana Allah yang luar biasa. Bapa, terima kasih Bapa.
sama-sama kita katakan Selamat Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati.